Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih juga diberikan kekuatan dan umur panjang, dan juga diberikan nikmat yang lebih daripada itu, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita diberi taufik dan hidayah untuk bisa hadir di majelis pada waktu duha ini. Mugi-mugi kita terus mendapatkan nikmat dan diganti terus dengan nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan fikih wanita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimanakah Islam benar-benar memuliakan wanita, benar-benar memuliakan para wanita dengan memberikan syariat-syariat yang sangat-sangat adilnya. Kemudian yang kita bahas lagi tentang keutamaan wanita yang berada di rumah dan tentang masalah hukum wanita itu kerja di luar rumah. Kemudian yang terakhir kita singgung tentang masalah sunnah fitrah atau ajaran yang menjadi sunnah para nabi, yang ini diwariskan sampai pada Nabi kita Muhammad SAW, dan menandakan bahwasanya kalau orang mengamalkan sunnah fitrah ini maka mereka berada di atas fitrah atau ajaran Nabi SAW dan juga nabi-nabi sebelumnya. Namun ya, sebelum kami masuk pada materi, ada satu penjelasan dulu yang ingin kami sampaikan dari sebuah hadis dari Hanzalah. Suatu saat Abu Bakar pernah bertanya mengenai kabar Hanzalah. Wahai Hanzalah, gimana keadaanmu sekarang? Ketika itu Hanzalah itu mengatakan, wahai Abu Bakar, aku sudah dalam keadaan munafik. Aku benar-benar dalam keadaan munafik. Namun perlu dipahami, munafik dalam istilah Hanzalah ini bukan munafik tulen. Kalau munafik tulen itu adalah dia menyembunyikan kekafiran dan pura-pura berada dalam Islam. Jadi nampak Islam namun menyembunyikan kekafiran. Kita tidak katakan untuk orang-orang yang saat ini yang punya pemahaman yang menyimpang, seperti yang kita lihat sendiri. Ya, dia ngaku sebagai seorang muslim namun malah menjelek-jelekan Islam itu sendiri. Kalau ini bukan munafik lagi. Ini sudah lebih parah daripada munafik. Ya, ini bukan munafik lagi namun lebih parah daripada munafik. Ini kalau istilah para ulama diistilahkan dengan zindik. Zindik itu munafik yang paling parah. Kalau munafik di masa Nabi SAW dulu, mereka sholat, mereka jalankan puasa, namun dalam hatinya sebenarnya takut pada Islam. Jadi dia menyembunyikan kekafiran ketika itu. Namun kalau sekarang bukan hanya ya dia sembunyikan, namun benar-benar tampakkan, benar-benar sudah tidak suka lagi pada Islam. Oh, dia seolah-olah jadi pengikut Nabi Muhammad, namun dia mendiskreditkan atau menjelek-jelekan ajaran Nabi SAW. Ini bukan munafik lagi, namun istilahnya apa tadi? Zindik. Ya, maka ini lebih daripada munafik tulen di masa Nabi SAW. Namun Hanzalah dia menyebut saya itu munafik.
Ini munafiknya bukan munafik yang kita bahas tadi. Kalau tadi itu pembahasan kafir. Munafik secara bahasa itu artinya yang lahir itu berbeda dengan yang batin. Yang lahiriahnya berbeda dengan batinnya. Hal ini terjadi, Hanzalah mengatakan demikian karena ketika dia itu berada di sisi Nabi SAW, dia katakan, saya kok kalau berada dalam majelis ilmu seperti ini, kok saya itu sampai ingat surga, saya itu ingat neraka, sampai surga dan neraka itu saya lihat di hadapan saya. Hanzalah katakan, saya sampai lihat surga dan neraka di hadapan saya. Jadi benar-benar dia tenang ketika berada dalam majelis ilmu. Namun ketika dia pulang ke rumah, ketika dia itu pulang ke rumah, tadi di majelis itu tenang, ketika pulang ke rumah, ke dunia kerjanya, akhirnya hal-hal tadi itu terlupakan semuanya. Keadaannya berbeda ketika dia berada dalam majelis ilmu. Sudah tidak ingat lagi tentang ilmu yang diajarkan tadi, ingin berbuat maksiat ya tetap ingin lanjut maksiat. Maka seperti yang dia dapatkan dalam majelis ilmu, itu dia tidak mendapatkannya lagi ketika pulang ke rumah. Maka dia sebut tadi dirinya itu munafik. Karena kalau di majelis ilmu, Masya Allah itu kelihatan alim, kelihatan soleh, kelihatan orang yang rajin ibadah. Namun ketika pulang, kembali lagi kepada keadaannya dahulu yang penuh dengan maksiat. Nah, dia mengatakan seperti itu. Abu Bakar itu dengar. Kemudian Abu Bakar dan Hanzalah itu menghadap Nabi SAW, ceritakan sama, wahai Rasulullah, kami ini munafik. Ketika kami berada di sisi engkau, kami ingat surga, kami ingat neraka, sampai surga dan neraka itu kami lihat di hadapan kami. Namun ketika kami pulang ke rumah, seolah-olah itu hilang semuanya. Kesibukan dunia telah melupakan kami dari mengingat seperti yang kami ada di dalam majelis ilmu tadi. Kemudian Nabi SAW itu memberi nasihat kepada mereka, memberi nasihat kepada Hanzalah dan Abu Bakar. Nabi katakan, yang pertama, andai saja engkau rutin dalam beramal. Berarti kalau mau istiqomah, kiat pertama itu adalah rutin, ajak dalam beramal, walaupun jumlahnya sedikit. Ajak dalam beramal walaupun jumlahnya itu sedikit. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amalan yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang adwam. Adwam itu rutin terus-menerus dilakukan. Wa inqal, walaupun jumlahnya itu sedikit. Yang penting ajak, yang penting continue. Dulu di bulan Ramadan kita rutin mengerjakan 11 rakaat lah minimalnya. Ya kan, sholat malam seperti itu. Selepas bulan Ramadan hancur lebur. Tidak melakukan yang 11 lagi tadi. Namun ini sebenarnya bisa kita jaga. Yang penting ada sholat malam, atau minimal sholat witir saja 3 rakaat. Yang penting ada. Itu masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Itu masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Begitu juga dengan sholat duha, begitu juga dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Maka bisa dirutinkan seperti itu. Kemudian Nabi SAW nasihatkan lagi kepada Hanzalah dan Abu Bakar tadi, engkau lakukan amalan itu ajak, amalan itu rutin. Kemudian yang kedua, Nabi singgung supaya engkau tetap berada dalam majelis, berarti jangan jauh dari orang soleh, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari kiai, jangan jauh dari seorang ustadz, jangan jauh dari teman-teman yang soleh, orang-orang yang soleh. Dekat terus dengan teman-teman yang soleh, itu akan menjaga iman kita. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW katakan pada Hanzalah, sa'atun, yaitu lakukan amalan itu sedikit demi sedikit. Lakukan amalan itu sedikit demi sedikit. Artinya bisa bertahap. Sama juga kalau ingin berubah juga bisa bertahap. Yang penting ada perubahan. Jangan ilmunya cuma ajak saja. Maunya seperti ini terus tidak mau berubah. Keadaan diri seorang itu harus ada perubahan. Yang dari tahun yang lalu, dari 2 tahun yang lalu, dari 3 tahun yang lalu, harus sekarang ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka berarti 3 solusi agar bisa istiqomah. Yang pertama tadi
rutin dalam melakukan amalan. Yang penting ajak. Yang kedua, dekat dengan orang soleh. Kemudian yang ketiga, sedikit demi sedikit melakukan amalan. Yang penting ada perubahan. Maka tujuan kita juga ngaji saat ini demikian juga untuk merubah diri menjadi lebih baik, dan ilmu yang insya Allah kami sampaikan di sini mudah-mudahan bisa diterima ya sedikit demi sedikit. Karena mungkin nanti ada yang melihat, wah ini kok ajaran Islam kok kayak begini, kok baru tahu seperti ini. Kita hanya menyampaikan seperti apa yang Nabi SAW itu ajarkan saja. Ya, karena ajaran ya murni ya seperti ini, dari Al-Quran diajarkan seperti itu, dari hadis Nabi SAW diajarkan seperti tadi. Nah, yang dibahas kali ini tentang sunnah fitrah. Dan nanti kalau sempat ya kita bahas tentang masalah hukum seputar rambut wanita. Tentang sunnah fitrah saya akan bahas rinci. Ada 10 macam sunnah fitrah. Ada 10 macam sunnah fitrah. Saya bacakan hadisnya secara lengkap. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, kadang beliau itu menyebut dengan 5, kadang beliau menyebut dengan 10. Dalam hadis dari riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu mengatakan asyrun minal fitrah. Ada 10 yang termasuk sunnah fitrah. Ingat ya, sunnah fitrah ini berarti sudah jadi ajaran para nabi sebelumnya, diwariskan pada Nabi SAW. Dan ajaran di dalamnya perlu dipahami, ajaran di dalamnya itu punya beberapa tujuan. Jadi kalau sunnah fitrah ini ibu-ibu lakukan, ini punya manfaat. Yang pertama, manfaat sunnah fitrah dari penampilan akan terlihat indah, menarik. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kebersihan badan. Nanti ada kuku, ada bagian-bagian persendian yang mesti dibersihkan. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga kesucian. Kemudian yang keempat, untuk menyelisihi non-muslim. Untuk menyelisihi non-muslim. Karena non-muslim dia melakukannya berbeda dengan ini. Maka kalau orang muslim itu melakukannya, maka dia berarti berada di atas sunnah fitrah, masih berada di jalan yang lurus. Kalaupun nanti ada non muslim yang melakukannya, ya berarti dia masih berada di jalan yang benar untuk masalah itu. Kemudian juga yang terakhir, manfaat sunnah fitrah karena ingin menjalankan ajaran Nabi. Tujuannya karena ingin menjalankan ajaran Nabi. Nah, tujuan-tujuan tadi disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, sekarang kita lihat 10 sunnah fitrah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nanti kita lihat rinciannya satu persatu. Kita tulis dulu 10-nya. Yang pertama, qasus syarib, memendekkan kumis. Berarti bagi siapa ini? Laki-laki. Yang pertama, memendekkan kumis. Kemudian yang kedua, wa ifa'ul lihyah, membiarkan jenggot. Yang ketiga, bersiwak. Wasiwak kata Nabi SAW. Yang keempat, wastinsyaqul ma', menghirup air ke dalam hidung. Sudah keempat ya. Yang kelima, qasul azfar, memotong kuku. Kemudian yang keenam, ghuslul barajim, membasuh persendian. Di sini ini persendian namanya. Di bagian belakangnya lutut ini juga persendian. Nah, itu biasanya banyak kotoran, itu dibersihkan. Kemudian yang ketujuh, wa natful ibit, mencabut
bulu ketiak. Kemudian yang kedelapan, wa halqul anah. Yang kedelapan, wa halqul anah, yaitu mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Kemudian yang ke-9 ya. Yang ke-9, wantiqasul ma, yaitu beristinja, menghilangkan najis setelah buang hajat. Kemudian yang ke-10, madmadah, yaitu berkumur-kumur. Ditambahkan lagi dalam hadis yang lainnya yang tidak disebutkan tadi di 10 tadi, dilihat dari hadis yang lainnya yang ke-11, khitan. Ya, khitan. Nah, maka kalau kita lihat di sini urutan yang pertama, qasus syarib, memendekkan kumis. Kumis di dalam hukum Islam ini tidak diperintahkan untuk dipanjangkan. Tidak jadi kumisnya itu seperti kumis Pak Raden. Ya. Apalagi sampai menutupi mulut. Jadi kalau suami itu punya kumis yang sampai ke bawah terlalu panjang, disuruh untuk potong. Ini sangat mengganggu sekali juga ketika makan. Dan orang ketika melihat yang punya kumis panjang seperti saat makan, wah kelihatan ya minum sesuatu kok kelihatan ada bekasnya di situ, ya kelihatan tidak bersih. Makanya ini dimasukkan oleh Nabi SAW dalam sunnah fitrah. Namun bagaimanakah memendekkan kumis tadi? Kata para ulama, kumis di sini tidak dicukur habis sampai ke akarnya, namun dipendekkan seperti dalam tekstual hadis tadi. Jadi tetap masih ada, ya dalam keadaan pendek, namun tidak panjang, ya tidak sampai menutupi mulut tadi. Ya, jadi tetap masih ada kelihatan punya kumis. Ya, kenapa laki-laki diperintahkan punya kumis? Dan yang kemudian yang kedua tadi membiarkan jenggot. Tadi disebutkan wa ifa'ul lihya, membiarkan jenggot. Artinya ifa di sini kata Imam Nawawi atau lafaz-lafaz yang semacam itu, Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud sini adalah membiarkan jenggot apa adanya. Membiarkan jenggot apa adanya. Ibu nggak biasa mungkin lihat seperti ini, ya harus dibiasakan. Ya, kadang ada sebagian wanita atau sebagian ibu-ibu itu lihat suaminya seperti protes. Ya mungkin karena belum biasa. Ya. Ini dikata Nabi SAW, ini bagian dari ajaran Nabi SAW tadi. Ini bagian dari sunnah fitrah. Kalau kumis tadi itu dipendekkan, kemudian jenggot yang dibiarkan apa adanya. Suatu saat Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang laki-laki, ketika itu dalam keadaan, mohon maaf, jenggotnya itu dicukur habis. Nabi SAW itu sudah sinis melihat laki-laki semacam ini. Ya, artinya yang Nabi SAW inginkan ya laki-laki mau tampang laki-laki, ya jenggotnya itu ada. Ya, namun di sini tidak dipaksakan. Kalau nggak tumbuh jenggot ya nggak usah dipaksakan. Karena di zaman kita ini kalau sudah tampang-tampang seperti yang punya jenggot tadi, ya sudah ujung-ujungnya nanti dituduh macam-macam, dituduh teroris lah, ISIS lah. Ya sudah, yang sudah punya ya sudah, dia tahan-tahan diri, sabar untuk menghadapi semacam itu. Yang belum punya nggak usah paksakan, daripada dituduh teroris. Nanti dia nggak kuat lagi imannya seperti itu. Ya sudah, kalau memang pelontos nggak punya apa-apa ya sudah, syukur alhamdulillah nggak dituduh macam-macam. Namun kalau yang dikaruniai seperti ya dia biarkan apa adanya. Kalau dibiarkan apa adanya pakai biaya nggak berarti? Pakai biaya atau tidak? Tidak ada. Dia cuma mikir aja, cuma dirapikan aja gitu. Bahkan kalau pakai sisir, sisirnya juga ada, sisir untuk jenggot. Ya, sisir untuk khusus yang jenggot itu ada. Pernah lihat ustaz-ustaz yang jenggotnya lebat seperti Ustaz Syafiq misalnya, itu ada sisir khusus itu yang beliau punya untuk narik-narik jenggotnya tadi. Ya, jadi intinya di sini ini sunnah Nabi SAW. Pokoknya jangan ditentang saja. Kalau memang belum bisa jalankan ya sudah, berarti saya belum bisa jalankan. Namun kalau protes itu yang masalah. Ini ada ajaran Islam kemudian diprotes itu yang masalah. Namun kalau belum bisa jalankan masih mending. Saya ini belum bisa jalankan.
Sudah tahu misalnya hukum jilbab seperti ini, saya itu belum bisa pakai seperti itu sempurna. Ya mendingan nggak usah protes. Ya mendingan diri kita itu, saya itu belum mampu seperti itu. Namun kalau protes jangan, ini menentang syariat, ini sangat-sangat bahaya sekali. Ya, kita anggap diri kita belum mampu. Ya mungkin suatu saat saya pingin seperti itu. Laki-laki juga seperti tadi, mungkin suatu saat saya pingin seperti itu. Saya punya jenggot yang lebat, sekarang saya belum bisa. Itu masih mending dibandingkan dia protes. Ini apa-apaan ini syariat kok seperti ini. Protes malah bahaya. Sama seperti kita memprotes Al-Quran, mencela Al-Quran, sama mencela hadis Nabi SAW atau mencela ajaran-ajarannya. Kita guyon saja dengan ajaran Islam itu nggak boleh. Guyon dijadikan bahan candaan, dijadikan bahan lawaan itu nggak boleh. Pernah dahulu ada, ini ceritakan tentang orang-orang munafik sebenarnya di masa Nabi SAW. Ketika perang, ya, kalau orang pulang perjalanan jauh, ibu-ibu misalnya dari pergi wisata kemana gitu jauh, pasti pulang pingin ada hiburan. Karena keadaan dirinya sudah capek. Maka para sahabat dan orang-orang ini pada duduk-duduk cerita-cerita. Ada di antara mereka buat guyonan. Coba lihat itu Rasulullah SAW, coba lihat itu para sahabat. Perut mereka itu buncit. Apa maksud kata-kata perut mereka itu buncit? Apa maksud kata-katanya berarti? Berarti banyak makan, banyak tidur. Kemudian mereka katakan lagi dalam cerita, para sahabat dan Rasulullah SAW itu orang-orang yang pengecut dalam medan perang. Mereka itu orang yang pengecut dalam medan perang. Kemudian ketika itu berita ini didengar oleh seorang sahabat. Sahabat kalau dengar berita seperti ini, Nabi SAW itu dijelekkan, mereka itu tidak suka. Kalau Nabi SAW itu dicela, mereka itu tidak suka. Maka yang dengar ini ingin lapor pada Nabi SAW. Ada yang memperolok-olok Rasul dan para sahabat. Kemudian sebelum yang lapor ini sampai pada Nabi SAW, sudah turunlah ayat surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Di ayat 66 itu disebut, ya, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian tidak diberi maaf. Yang tadi guyon-guyon tadi cuma jadikan lawakan saja. Kalian tidak akan diberikan maaf. Kalian itu telah kafir setelah sebelumnya kalian itu beriman. Maka untuk syariat itu tidak boleh diperolok-olok, tidak boleh dihinakan, ya, tidak boleh dinistakan. Seorang itu harus benar-benar mengagungkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita kembali lagi, yang itu sudah yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu bersiwak. Bersiwak yang dimaksud di sini yang menggunakan kayu siwak. Mungkin ibu-ibu ini nggak pernah atau jarang melihat ini di negeri kita. Kalau kita lihat di bapak-bapak kalau biasanya jalan, kira-kira di kantong sakunya di sini biasanya ada apa? Di negeri kita loh. Nah, biasanya ditaruh rokok, ya, ditaruh rokok. Ini tidak jadi kebiasaan di orang-orang Arab di sana. Kalau orang-orang Arab di sana, mereka ini tempat ini, saku bajunya ini ada satu lubang disediakan di sini, bukan untuk taruh batang rokok, namun ditaruh kayu siwak di situ. Ini termasuk sampai seorang raja sekalipun, menteri sekalipun itu biasakan bawa tadi, bawa kayu siwak. Apalagi mereka nanti gunakan ini setelah makan. Maka kalau mulut sudah dalam keadaan bau, mereka tarik tadi kayu siwak. Kalau bapak-bapak kan tarik rokok. Ini mereka tarik kayu siwaknya tadi, kemudian digosokkan pada mulutnya. Ya, digosokkan pada mulutnya. Kemudian bau mulut tadi yang tidak enak awalnya berubah begitu saja karena digosok dengan kayu siwak. Jadi bau mulut itu bisa hilang. Bahkan ini lebih dahsyat lagi sebenarnya, menghilangkan bau mulutnya ini lebih dahsyat lagi daripada menggunakan pasta gigi yang kita gunakan. Ya, daripada menggunakan pasta gigi yang kita gunakan. Nah, ini yang dimaksudkan di sini. Intinya, kalau tidak mendapati kayu siwak, minimal di waktu-waktu tertentu bau mulut itu bisa hilang. Contoh misalnya yang diperintahkan bau mulut kita itu disunahkan untuk dihilangkan. Yang pertama, saat ingin melaksanakan sholat. Terutama lagi sholat berjamaah. Kenapa diperintahkan saat sholat berjamaah itu bau mulut itu hilang? Biar kanan kiri tidak mengganggu, tidak terganggu dengan bau mulut kita.
Bahkan lebih ditekankan lagi oleh para ulama, termasuk juga untuk para perokok ketika masuk masjid, ya, bau mulutnya itu benar-benar harus dihilangkan. Karena Nabi SAW itu mengatakan, yang masih punya bau mulut karena makan bawang, fala taqrabanna masjidana, janganlah mereka dekati masjid kami. Ini yang cuma makan bawang. Bawang kira-kira hukumnya apa makan bawang? Boleh atau tidak? Ya, boleh atau tidak? Masih boleh. Ini bukan makruh, namun masih boleh. Ya, taruhlah rokok makruh atau sebagian mengatakan itu haram, maka tentu saja lebih dikeraskan lagi untuk dilarang ketika masuk dalam masjid. Benar-benar bau mulutnya itu harus dihilangkan, karena ini sifatnya benar-benar akan mengganggu. Contoh lagi yang para ulama itu katakan, bau mulut yang mesti dihilangkan lagi setiap kali membaca Al-Quran. Karena malaikat itu sangat senang sekali berada di sisi orang yang bau mulutnya itu enak, apalagi ketika itu dia sedang membaca Al-Quran, termasuk juga sedang membaca zikir. Termasuk juga di sini yang disunahkan lagi ketika bau mulut itu hilang saat bangun tidur. Ya, bau mulut itu berubah saat bangun tidur. Disunahkan lagi untuk menggunakan kayu siwak, atau kita tidak dapati yang menggunakan pasta gigi. Termasuk juga di sini saat melaksanakan sholat sunnah. Bahkan ulama Syafi'iyah itu menyatakan setiap ibu-ibu itu misalnya sekarang sudah kerjakan 2 rakaat sholat sunnah, ingin berdiri lagi ke rakaat berikutnya, mau tambah lagi 2 lagi, sebelum berdiri dia sikat dulu dengan kayu siwak, baru kemudian dia berdiri melaksanakan 2 lagi. Sudah rampung 2 lagi, bau mulutnya kan pasti berubah. Ya, berdiri lagi kemudian kayu siwak lagi, terus seperti itu demi menjaga bau mulut tadi agar tidak berubah jadi bau yang tidak enak. Bahkan seperti ini dilakukan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bau mulut beliau tetap jaga sampai beliau itu meninggal dunia. Ketika beliau akan meninggal dunia, beliau berada di pangkuan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Berada di pangkuan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Saat berada di pangkuan istri beliau, datanglah saudaranya Aisyah, namanya Abdurrahman. Abdurrahman masuk. Saat itu Abdurrahman itu menggunakan kayu siwak. Kemudian Nabi SAW matanya melotot kepada Abdurrahman, tanda bahwasanya Nabi ingin juga menggunakan kayu siwak. Padahal ini sedang dalam sakratul maut. Ini dalam keadaan sakratul maut. Lihat Abdurrahman itu pakai kayu siwak, kemudian tanda itu ingin, maka Nabi SAW berisyarat pada Aisyah, saya juga ingin kayu siwak seperti tadi. Maka Aisyah mengambil kayu siwak, kemudian dirapikanlah kayu siwak tadi ujungnya. Kemudian Nabi SAW itu pakai. Aisyah mengatakan, Nabi SAW memakai kayu siwak ketika itu sangat-sangat baik sekali, sangat-sangat serius sekali, dan sebelumnya tidak pernah seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya bau mulut tetap juga Nabi SAW itu jaga sampai beliau meninggal dunia. Kemudian yang keempat tadi apa? Sunnah fitrah yang keempat, ya, memasukkan air dalam hidung. Ini kita lakukan ketika kita itu berwudu. Ini namanya istinsyak. Dan yang disunahkan itu airnya dihirup saat wudu. Jadi bukan hanya ditempel gini. Namun yang disunahkan itu dihirup. Ya, maka diambil dengan tangan kiri, dihirup, kemudian nanti dibuang nanti dengan tangan kanan. 1 kali. Nanti diambil lagi, ya, kemudian nanti dikeluarkan lagi dengan tangan kanan, terus sampai 3 kali. Dan menurut hadis itu biasanya yang dilakukan oleh Nabi SAW antara kumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung dalam wudu, itu Nabi SAW satukan. Jadi separuh air diambil untuk mulut, separuh air digunakan untuk hidung. Diambil lagi air berikutnya, separuh untuk mulut, separuh lagi untuk hidungnya. Digunakan seperti itu sampai 3 kali. Kemudian yang kelima, yang disunahkan lagi di sini dalam sunnah fitrah adalah memotong kuku. Nah, di sini perlu diperhatikan catatan, kuku di dalam ajaran kita tidak boleh dipanjangkan. Dikatakan oleh Ibnu Umar, kami itu punya kebiasaan tidak membiarkan kuku itu lebih daripada 40 hari. Dan Imam Nawawi itu menyatakan bahwasanya kalau kuku itu panjang, ini akan ada kecenderungan, kekhawatiran
wudhu nanti jadi tidak sempurna. Karena nanti ada bagian yang tadi pada saat kukunya panjang, bagian ini akan membuat kotoran-kotoran malah menempel di situ sehingga air tidak bisa masuk ke dalam kulit. Ini jadi masalah. Maka yang diperintahkan dalam ajaran kita, kuku itu dipendekkan, bukan dipelihara. Ya, kuku itu dipendekkan, bukan dipelihara. Ini bagian dari sunnah fitrah. Yang keenam, membersihkan persendian-persendian. Jadi bagian persendian-persendian, lutut, tangan, ketiak, itu dibersihkan, apalagi saat mandi melihat situ ada kotoran-kotoran, itu disunahkan untuk dibersihkan. Kemudian yang ketujuh, mencabut bulu ketiak. Ini sama statusnya seperti kuku tadi, tidak dibiarkan lebih daripada 40 hari. Kemudian yang kedelapan, ya, mencukur bulu kemaluan. Ini juga sama statusnya tadi dengan kuku, dengan ketiak tadi, tidak dibiarkan lama, termasuk juga tidak dibiarkan lebih daripada 40 hari. Kemudian yang ke-10, yang ke-9, beristinja, yaitu saat buang hajat benar-benar memperhatikan kebersihan, jangan sampai ada najis yang tersisa setelah itu buang hajat. Kemudian yang ke-10, berkumur-kumur. Tadi berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung sudah biasa kita lakukan dalam wudhu. Kemudian yang ke-11, khitan. Khitan ini diperintahkan bagi laki-laki dan perempuan. Namun kalau laki-laki hukumnya wajib, kalau untuk anak perempuan hukumnya sunnah. Namun kalau untuk anak perempuan khususnya di negeri kita sendiri di sini sudah tidak ada lagi ditemukan. Kemudian termasuk juga di kerajaan Saudi Arabia bahkan sudah ditiadakan. Dan memang kadang kalau ini dilakukan, kadang memotongnya terlalu berlebihan, sehingga karena takut kesalahan-kesalahan semacam ini, maka para ulama itu lebih memilih ya baiknya wanita atau anak perempuan itu tidak dihitan. Sedangkan untuk laki-laki perlu untuk dihitan. Ada beberapa tujuannya. Yang pertama, tujuan laki-laki dihitan agar saat buang hajat seperti buang air kecil itu dalam keadaan bersih, tidak ada kotoran yang tersisa. Kemudian yang kedua, tujuannya lagi ini untuk membedakan dengan non muslim. Bahkan saat perang dahulu para sahabat itu dikenal mereka itu muslim ataukah tidak, taunya itu dari ya disunat ataukah tidak. Jadi kalau ada jenazah-jenazah yang ditemukan, maka cuma tandanya dilihat itu disunat ataukah tidak. Kalau disunat berarti itu muslim, kalau tidak disunat itu berarti bukan muslim. Kemudian yang ketiga, menjalankan ajaran para nabi. Karena sampai Nabi Ibrahim atau Nabi Musa alaihissalam itu melakukan khitan ketika usia tua, sudah 80 tahun baru melakukan khitan. Waktu itu tidak ada pakai laser, nggak ada pakai bambu, yang ada ketika itu pakai kampak. Ya, yang ada ketika itu pakai kampak. Ceritanya seperti itu, ibu saya gak reka-reka di sini. Menggunakan kampak ketika itu untuk menghitan. Ya, pokoknya gak usah dibayangkan lah seperti apa. Pokoknya yang terjadi seperti itu dalam hadis dia diceritakan seperti tadi. Maka usia 80 tahun pun masih punya kesempatan untuk berkhitan, maka berkhitan ketika itu. Karena tujuannya sangat penting sekali, terutama bagi kita laki-laki muslim, ini demi menjaga kebersihan. Karena kalau tidak dikhitan maka tetap masih tertampung kotoran ketika itu, yang menandakan bahwasanya saat buang hajat atau buang air kecil berarti tidak bersih saat buang hajat tersebut. Namun di sini kapan anak itu diperintahkan untuk dikhitan? Ya kalau bisa dilakukan ketika saat diakikohi, bisa ketika usia bayi itu 7 hari. Kalau tidak punya kekhawatiran yang besar. Namun kalau mau ditunda, kata para ulama, jangan sampai anak tersebut balik. Berarti sebelum usia balik khitan itu sudah dilakukan. Ya, jangan sampai anak tersebut balik atau dewasa. Ingatnya balik itu ditandakan dengan dia itu mimpi basah, atau sebagian ulama katakan tumbuh bulu kemaluan. Jangan sampai punya tanda balik seperti itu dulu. Artinya dilakukan sebelumnya. Ya, dilakukan sebelumnya seperti itu. Adapun untuk wanita tadi kami tegaskan hukumnya sunnah, tidak sampai derajat
wajib. Nah, ini yang ada dalam sunnah fitrah. Jadi kesimpulannya sunnah fitrah ini adalah sunnah para nabi dahulu. Maka tujuannya di sini untuk bersih-bersih diri. Tujuannya juga ada yang membedakan dengan orang kafir. Sebagaimana misalnya Nabi SAW itu katakan, ya panjangkanlah, Nabi SAW itu mengatakan biarkanlah jenggot dan pendekkan kumis, selisilah orang-orang Yahudi. Kadang Nabi SAW itu katakan selisilah orang-orang Majusi. Berarti ajaran sunnah fitrah ini kadang tujuannya untuk menyelisihi yang berbeda keyakinan dengan kita. Namun kalau melihat ada yang berpenampilan seperti kita, yang orang kafir itu berpenampilan dengan penampilan berjenggot atau kumisnya dipendekkan, bukan berarti kita harus sebaliknya lagi. Wah, berarti jenggotnya yang harus dicukur habis karena orang kafir sudah sama dengan kita. Bukan. Berarti mereka sudah kembali kepada ajaran Nabi sebelumnya. Karena dulu Musa dan Khidir itu pernah ada cerita di antara mereka berdua. Ya, Musa pernah mengatakan pada Khidir, la ta'khudz fi lihyati. Jangan engkau pegang-pegang jenggotku. Berarti sejak Nabi dahulu itu berarti sudah berpenampilan dengan jenggotnya tadi. Kemudian yang diperintahkan lagi ada yang kaitannya dengan bersih-bersih diri, mencukur bulu kemaluan, kemudian mencukur bulu ketiak. Ya, kemudian ada sampai membersihkan persendian-persendian, ada yang dengan berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung. Ini semuanya tujuannya untuk hidup bersih. Termasuk juga kalau ibu-ibu melakukannya seperti itu. Juga ada yang tujuannya tadi untuk lebih menjaga kebersihan ketika buang hajat, seperti ketika melakukan khitan yang ada pada anak-anak, dengan catatan dilakukan sebelum anak-anak tersebut itu dewasa. Kemudian satu catatan lagi di sini yang berikutnya tentang masalah rambut. Ada rambut untuk wanita atau untuk ibu-ibu, ada dua hal penting atau tiga yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, untuk rambut wanita tidak boleh dicukur habis alias gundul. Ini hukumnya diharamkan. Sekarang bolehkah rambut itu dipendekkan atau dipotong? Di sini para ulama katakan masih boleh, sebagaimana dilakukan juga oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambut masih boleh dipendekkan untuk wanita. Namun sebagaimana kata para ulama, kalau pada wanita yang paling bagus untuk penampilan mereka adalah dengan rambutnya yang panjang. Sedangkan pada laki-laki itu dengan jenggotnya yang lebat. Maka ada kalimat dari Aisyah, walaupun riwayatnya itu dhaif. Aisyah itu mengatakan laki-laki itu semakin ganteng dengan jenggotnya yang lebat, kemudian perempuan itu semakin ayu, semakin cantik dengan rambutnya yang panjang. Ini ada kalimat dari Aisyah seperti itu, namun riwayatnya itu dhaif. Maka untuk rambut masih boleh dipendekkan. Namun ketiga catatannya, tidak boleh berpenampilan dengan rambut tadi yang dipendekkan. Tidak boleh gayanya itu mengikuti orang kafir atau mengikuti ahli maksiat atau orang-orang fasik. Jadi tidak boleh penampilan ibu-ibu, saya pengen potong rambut pendek seperti ini, ingin seperti ya itu bintang film yang dari barat seperti itu rambutnya bagus sekali. Gak boleh gayanya seperti itu. Ya, berpenampilan ya potong biasa. Apalagi kalau dia potongnya ini karena kebutuhan, sumuk kalau terlalu panjang. Ya monggo silakan dia potong pendek, namun jangan sampai bergaya ini mengikuti gayanya orang kafir atau gayanya orang-orang fasik. Termasuk juga di sini jangan gayanya itu mengikuti model rambut laki-laki. Model rambut laki-laki berarti bagaimana? Ya, kalau perempuan potongnya seperti rambut-rambut cewek-cewek tomboy, itu hati-hati, enggak dibolehkan. Ya, potongnya apalagi sampai ya separuh dipotong, di sini dipotong, tinggal bagian ininya saja. Ya, ini apa-apaan wanita seperti ini juga penampilannya, tidak manfaat sekali. Padahal wanita itu butuh untuk mempercantik diri. Seperti ini bukan gaya untuk mempercantik diri, malah buat rusak penampilannya. Orang tidak pandang lagi seperti itu, dia itu terhormat. Karena penampilannya sudah berubah. Wah, ini kok sama seperti orang-orang yang jelek, orang-orang yang rusak. Maka motongnya itu mesti melihat-lihat, ya potongnya biasa sesuai dengan kebutuhan. Jadi potongnya rambut wanita tadi sesuai dengan kebutuhannya.
Kemudian di sini bagaimanakah hukum mewarnai rambut? Ya, bagaimanakah hukum mewarnai rambut? Walaupun nanti saya akan jelaskan lebih detail pada pertemuan selanjutnya, karena kemarin pernah ditanyakan tentang masalah ini. Kalau rambut itu sudah beruban, malah disunahkan rambut itu diwarnai, namun dengan warna yang Nabi SAW perintahkan, jauhi warna hitam. Kenapa kok diperintahkan untuk jauhi warna hitam? Biar nggak nganggap dirinya lagi nom, biar nggak nganggap lagi dirinya itu muda. Karena kalau dia itu catnya itu warna hitam, wah, dia akan merasa saya ini masih muda lagi lah, nggak mau ingat-ingat bahwasanya dirinya itu sudah tua. Namun kalau dia itu dalam keadaan penampilannya melihat saya ini rambutnya sudah uban, maka nanti akan punya semangat untuk ibadah. Wah, ini tanda umur saya ini sudah diingatkan. Ubannya ini tanda bahwasanya dia sudah diingatkan. Berarti ingin tambah ibadah, ingin tambah ibadah, ingin tambah ibadah. Namun kalau dia buat jadi warna hitam gimana kira-kira? Wah, umur saya masih panjang, wah, rambut saya saja masih muda seperti ini. Ya. Maka diantara alasan para ulama seperti itu. Maka punya dua pilihan berarti. Entah dia itu biarkan tetap putih, uban, ya. Atau pilihan yang kedua, dia boleh mewarnai namun hindari warna hitam. Namun juga hindari warna-warna yang ngejreng. Ya, masa sudah tiang sepuh pakai warna biru misalnya. Ya. Ya, masa pakai warna-warna merah itu yang mencolok. Apa-apaan nih seperti ini tiang sepuh. Kemudian yang kedua, sekarang keadaan orang yang tidak beruban. Boleh ataukah tidak dia mewarnai rambutnya? Kalau tentang tadi itu ada hadisnya. Ya, sudah uban kemudian diperintahkan untuk mewarnai rambutnya, hindari warna hitam. Sekarang gimana kalau belum beruban? Rambutnya sudah normal hitam. Ya. Maka saran kami, walaupun sebagian ulama masih membolehkan, saran kami tidak perlu. Ya, saran kami tidak perlu. Kecuali kalau tujuannya untuk mempercantik diri di hadapan suami. Ya, kalau suaminya ngotot, sama seperti suaminya minta, "Dek, kamu ini rambutnya kok kelihatan keriting seperti ini, saya nggak senang lah dengan rambutmu yang kayak gini. Cobalah di rebonding dibuat jadi lurus." Boleh. Atau suaminya minta sebaliknya, "Wah, rambutnya yang lurus, saya itu senang dengan rambut yang keriting, ya mau dibuat keriting lagi?" Boleh. Ya, atas permintaan dari siapa? Suami. Tujuannya berarti berhias diri di hadapan suami. Namun untuk mewarnai tadi saya sarankan tidak perlu. Ya, tidak perlu. Dan kalau suami rayu-rayu seperti itu, "Mas, minta yang lain saja seperti ini, saya nggak mau, nanti rambut saya itu cepat rusak." Bilang aja seperti itu alasan-alasannya. Walaupun tadi untuk yang sudah beruban masih dibolehkan. Oke, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mugi-mugi kita semuanya dalam keadaan sehat, dipanjangkan umur dalam kebaikan, kita pun dijauhkan dari penyakit-penyakit yang memberatkan, dan juga Allah mengangkat kita dari kesulitan utang dan juga kesulitan-kesulitan yang lainnya, dan kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah membimbing suami kita dalam keadaan baik dan juga membimbing anak-anak kita dalam keadaan yang baik, soleh-soleha, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di atas ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Demikian yang kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf ya, dan kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.